Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi untuk persiapan tes kemampuan akademik Bahasa Indonesia untuk jenjang SMA dan SMK. Kali ini kita akan belajar materi tentang pemahaman tekstual. Dan dalam pemahaman tekstual akan kita pelajari 3 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi latar, karakter, dan fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Pemahaman tekstual adalah kemampuan menangkap informasi yang disampaikan secara eksplisit atau langsung di dalam teks. Kemampuan ini mencakup kegiatan mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi tersebut secara jelas dan terstruktur. Untuk mengasah pemahaman tekstual, diperlukan latihan membaca teks secara cermat, menandai informasi penting, memahami makna kata berdasarkan konteks, dan menyimpulkan isi bacaan secara menyeluruh. Mengidentifikasi kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang. Kata serapan adalah kata dari bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah yang diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima penggunanya oleh kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, kata serapan biasanya berasal dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Arab, Latin, dan Sanskerta, serta dari berbagai bahasa daerah. Proses pembentukan kata serapan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 4 cara, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, adopsi adalah cara menyerap kata dengan mengambil bentuk dan makna dari bahasa asing secara utuh atau tanpa perubahan. Perhatikan contoh berikut ini. 2. Adaptasi adalah cara menyerap kata dengan mengambil maknanya, tetapi ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut ini. 3. Penerjemahan adalah cara menyerap kata dengan mengambil konsep dari bahasa asing, lalu mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut ini. Yang keempat, kreasi adalah cara menyerap kata dengan mengambil konsep dasar dari bahasa sumber, kemudian menciptakan padanan baru dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan penerjemahan, tetapi tidak menuntut kesamaan bentuk atau jumlah kata. Kata bahasa asing yang dikreasikan ke dalam bahasa Indonesia bisa terdiri atas jumlah kata yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Setelah menyimak materi tentang kata serapan, mari kita telaah soal TKA berikut ini. 1. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, khususnya di bidang transportasi dan teknologi informasi. Proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan fiber optik merupakan prioritas utama.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dioptimalkan untuk meningkatkan investasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Digitalisasi layanan publik pun terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Berdasarkan teks tersebut, kata yang merupakan serapan dari bahasa asing adalah A. Fiber proyek dan investasi. B. Pembangunan jalan dan daerah. C. Pemerintah, jaringan dan publik. D. Pelabuhan, masyarakat dan layanan. E. Transportasi, digitalisasi dan informasi. Tentukan jawabannya, Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. Ya, ketiga kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa asing melalui cara adaptasi. Transportasi diserap dari bahasa Latin transportare. Digitalisasi diserap dari bahasa Inggris digitalization. Informasi diserap dari bahasa Latin informationem. Soal nomor 2, bacalah teks laporan hasil observasi berikut. Ekskavator. Ekskavator merupakan salah satu alat berat yang umum digunakan dalam kegiatan konstruksi. Alat ini digunakan untuk menggali tanah, memindahkan benda-benda berat, dan melakukan berbagai pekerjaan berat. Ekskavator biasanya dimanfaatkan dalam proyek pembangunan jalan, pertambangan, ataupun konstruksi bangunan yang menuntut efisiensi dan ketepatan pengerjaan. Ekskavator terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kabin, lengan utama atau boom, lengan sekunder atau arm, ember atau bucket, dan bagian bawah undercarriage. Kabin berfungsi sebagai ruang kerja operator yang dilengkapi panel kontrol dan tugas pengendali. Boom adalah lengan utama yang terhubung langsung ke badan mesin, sementara arms menjadi penghubung antara boom dan bucket. Bucket digunakan untuk menggali serta mengangkat material seperti tanah, batu, atau puing bangunan. Bagian undercarriage dilengkapi roda rantai atau track yang memungkinkan alat ini bergerak di berbagai medan, termasuk yang berlumpur atau tidak rata. Ekskavator berkontribusi besar dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan konstruksi. Alat ini mampu menggantikan tenaga manusia untuk pekerjaan berat sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain untuk menggali, ekskavator juga dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah, memindahkan material dalam jumlah besar, merobohkan bangunan, serta menggali parit atau saluran drainase. Beberapa jenis ekskavator modern bahkan dilengkapi dengan perlengkapan tambahan seperti pemecah beton atau breaker dan pengebor tanah auger sesuai kebutuhan. Istilah berikut yang bukan merupakan kata serapan adalah A. Medan, B. Modern, C. Operator, D. Konstruksi, E. Ekskavator. Tentukan jawabannya, Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Medan. Medan merupakan kosakata asli bahasa Indonesia yang berarti tanah lapang atau tempat luas. Kata modern diserap dari bahasa Belanda atau Inggris, modern. Operator diserap dari bahasa Inggris, operator. Konstruksi diserap dari bahasa Latin, construction. Dan ekskavator diserap dari bahasa Inggris, excavator. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah A. 3. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut. Laporan hasil observasi berikut. Ekskavator.
Ekskavator merupakan salah satu alat berat yang umum digunakan dalam kegiatan konstruksi. Alat ini digunakan untuk menggali tanah, memindahkan benda-benda berat, dan melakukan berbagai pekerjaan berat. Ekskavator biasanya dimanfaatkan dalam proyek pembangunan jalan, pertambangan, ataupun konstruksi bangunan yang menuntut efisiensi dan ketepatan pengerjaan. Ekskavator terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kabin, lengan utama atau boom, lengan sekunder atau arm, ember atau bucket, dan bagian bawah undercarriage. Kabin berfungsi sebagai ruang kerja operator yang dilengkapi panel kontrol dan tugas. Boom adalah lengan utama yang terhubung langsung ke badan mesin, sementara arms menjadi penghubung antara boom dan bucket. Bucket digunakan untuk menggali serta mengangkat material seperti tanah, batu, atau puing bangunan. Bagian undercarriage dilengkapi roda rantai atau track yang memungkinkan alat ini bergerak di berbagai medan, termasuk yang berlumpur atau tidak rata. Ekskavator berkontribusi besar dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan konstruksi. Alat ini mampu menggantikan tenaga manusia untuk pekerjaan berat sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain untuk menggali, ekskavator juga dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah, memindahkan material dalam jumlah besar, merobohkan bangunan, serta menggali parit atau saluran drainase. Beberapa jenis ekskavator modern bahkan dilengkapi dengan perlengkapan tambahan seperti pemecah beton atau breaker dan pengebor tanah auger sesuai kebutuhan. Tentukan kalimat berikut yang tidak mengandung kata serapan. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Alat ini digunakan untuk menggali tanah, memindahkan benda-benda berat, dan melakukan berbagai pekerjaan berat. B. Ekskavator biasanya dimanfaatkan dalam proyek pembangunan jalan, pertambangan, ataupun konstruksi bangunan yang menuntut efisiensi dan ketepatan pengerjaan. C. Kabin berfungsi sebagai ruang kerja operator yang dilengkapi panel kontrol dan tuas pengendali. D. Alat ini mampu menggantikan tenaga manusia untuk pekerjaan berat sehingga menghemat waktu dan tenaga. E. Ekskavator berkontribusi besar dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan konstruksi. Tentukan jawabannya, Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah A dan D. Kalimat 2 mengandung kata serapan yaitu ekskavator dari bahasa Inggris excavator, efisiensi dari kata efisiensi. Kalimat 3 mengandung kata serapan yaitu kabin dari bahasa Inggris cabin, operator dari bahasa Inggris operator, panel dari bahasa Inggris panel, dan kontrol dari bahasa Inggris control, serta kalimat 5 atau E mengandung kata serapan yaitu ekskavator dari bahasa Inggris excavator dan konstruksi dari bahasa Inggris construction. Soal nomor 4. Bacalah kutipan cerpen berikut. Hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Aku tumbuh menjadi lelaki sendiri, sebab emak salah satu seseorang yang kuhormati telah lama ditinggal ayah. Hidup ini bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang. Terapung-apung sesekali membentur karang dan harus berbalik arah. Di menimang-nimangnya lagi, lalu hati-hati meletakkan bingkisan itu di pinggir ranjang. Matanya menyusuri huruf demi huruf tulisan tangan di amplop. Tulisan itu tegas, tegak lurus dan jelas.
mengingatkan Di akan tulisan guru bahasa Indonesianya waktu SMA, tulisan orang zaman dulu. Begitu teman-temannya sekilas biasa bercanda. Pasti penulisnya seorang yang serius, pikir Di lagi. Tulisan di atas amplop memang jauh dari modern. Begitupun pilihan amplop terkesan oldies. Meski begitu, entah mengapa itu menyiratkan sesuatu yang dalam. Aku tumbuh menjadi lelaki sendiri, sebab emak, salah seorang yang kuhormati, telah lama ditinggal ayah. Penggunaan kata serapan dalam teks tersebut adalah A. Emak, B. Ayah, C. Lelaki, D. Sendiri, E. Kuhormati. Tentukan jawabannya, Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban soal keempat adalah A. Emak. Emak merupakan kata serapan dari bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut berasal dari daerah Melayu atau Jawa. 5. Bacalah kutipan cerpen berikut ini. Hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Aku tumbuh menjadi lelaki sendiri, sebab emak, salah satu seseorang yang kuhormati, telah lama ditinggal ayah. Hidup ini bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang. Terapung-apung, sesekali membentur karang dan harus berbalik arah. Di menimang-nimangnya lagi, lalu hati-hati meletakkan bingkisan itu di pinggir ranjang. Matanya menyusuri huruf demi huruf tulisan tangan di amplop. Tulisan itu tegas, tegak lurus dan jelas, mengingatkan Di akan tulisan guru bahasa Indonesianya waktu SMA, tulisan orang zaman dulu. Begitu teman-temannya sekilas biasa bercanda. Pasti penulisnya seorang yang serius, pikir Di lagi. Tulisan di atas amplop memang jauh dari modern. Begitupun pilihan amplop terkesan oldies. Meski begitu, entah mengapa itu menyiratkan sesuatu yang dalam. 5. Tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. 1. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadap. Mengandung kata serapan. 2. Tulisan di atas amplop memang jauh dari modern. Mengandung kata serapan. Tentukan pilihan jawaban kalian. Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 5, pernyataan 1 dan 2 adalah benar dan pernyataan ketiga salah. Kata rutinitas pada pernyataan 1 merupakan kata serapan dari bahasa Inggris rutin. Kata modern pada pernyataan 2 merupakan kata serapan, sedangkan pernyataan 3 tidak mengandung kata serapan. Sekarang kita beralih mengerjakan latihan mandiri. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pada 2025, industri fashion Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di tengah tantangan global dan perubahan tren konsumen, para pelaku industri kreatif, khususnya di sektor fashion, terus menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan dinamika global. Salah satu pendorong pertumbuhan sektor ini adalah kehadiran para wirausaha muda yang memperkenalkan beragam inovasi, pemasaran digital, serta kesadaran terhadap keberlanjutan atau sustainability. Kata serapan yang memiliki makna kekinian adalah A. Tren, B. Fashion, C. Inovasi, D. Konsumen, E. Wirausaha. Tentukan pilihan jawaban kalian. Ibu beri waktu 1 menit.
Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Tren. Kata serapan yang memiliki makna kekinian dalam teks tersebut adalah tren. Kata tren berasal dari bahasa Inggris trend, yang berarti kecenderungan atau arah perkembangan yang populer pada masa tertentu. Kata lain dalam pilihan seperti fashion, inovasi, konsumen, dan wirausaha tidak merujuk pada makna kekinian. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Desain grafis merupakan salah satu bidang di industri kreatif yang sedang naik daun, khususnya pada era digital. Bidang ini berperan mendorong kemajuan industri kreatif, terutama dalam menciptakan elemen visual yang memuat pesan atau gagasan tertentu. Sebagai bidang yang terkait dengan komunikasi visual, desain grafis juga berperan membentuk citra dan identifikasi suatu merek, produk, ataupun individu. Kata serapan yang maknanya sama dengan kata periode adalah A. Era, B. Citra, C. Desain, D. Merek, E. Konsep. Tentukan pilihan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Era. Kata serapan yang maknanya sama dengan kata periode adalah era. Kata era merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin aera, yang bermakna zaman atau periode waktu tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kata era digunakan secara luas untuk menunjukkan rentang waktu penting dalam sejarah atau perkembangan tertentu sehingga maknanya sama dengan kata periode. Kata lain seperti citra, desain, merek, dan konsep memiliki makna yang berbeda dan tidak setara dengan kata periode. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut. Desain grafis merupakan salah satu bidang di industri kreatif yang sedang naik daun, khususnya pada era digital. Bidang ini berperan mendorong kemajuan industri kreatif, terutama dalam menciptakan elemen visual yang memuat pesan atau gagasan tertentu. Sebagai bidang yang terkait dengan komunikasi visual, desain grafis juga berperan membentuk citra dan identifikasi suatu merek, produk, ataupun individu. Berdasarkan teks tersebut, manakah penulisan kata serapan berikut yang tidak sesuai? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Citra, B. Merek, C. Digital, D. Kreatif, E. Produk. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah B dan D. Kata citra merupakan serapan yang sudah baku dalam bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta sehingga penulisannya sudah benar. Kata merek tidak sesuai kaidah karena bentuk bakunya adalah merek. Serapan dari bahasa Belanda merk. Kata digital sudah benar penulisannya diambil dari bahasa Inggris digital. Penulisan kata kreatif tidak sesuai. Seharusnya ditulis kreatif. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Inggris kreatif. Sementara itu, penulisan kata produk sudah benar. Kata ini diserap dari bahasa Inggris produk. 4. Bacalah teks berikut dengan seksama. Teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh kalangan dituntut melek teknologi karena perkembangan digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, komunikasi, hingga layanan publik. Hal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk berinovasi atau menciptakan solusi berbasis teknologi yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari. Apa makna melek teknologi dalam teks tersebut? Pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A.
mengenal teknologi lebih mendalam. B. Cakap dalam menggunakan teknologi. C. Selalu menggunakan teknologi untuk berbagai kegiatan. D. Paham atau ahli dalam menggunakan teknologi. E. Ancaman penggunaan teknologi dalam kehidupan. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A dan B. Melek teknologi adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengelola, dan menelaah teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pernyataan A tepat karena mencerminkan aspek pemahaman dan pernyataan B juga tepat karena mencerminkan keterampilan penggunaan. 5. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setiap minggu pagi warga Sukamakmur berkumpul di lapangan untuk mengikuti kerja bakti dan senam bersama. Kegiatan rutin tersebut merupakan hasil titik-titik antara kelompok pemuda dan kepala daerah. Setelah kegiatan selesai, panitia selalu mengadakan titik-titik. Selain itu, panitia juga menyediakan titik-titik yang dapat dibawa pulang. Berdasarkan teks tersebut, tentukan kalimat dengan kata serapat berikut tepat atau tidak tepat. Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. 1. Kegiatan rutin tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kelompok pemuda dan kepala daerah. 2. Setelah kegiatan selesai, panitia selalu mengadakan lomba. 3. Selain itu, panitia juga menyediakan souvenir yang dapat dibawa pulang. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Pernyataan pertama tepat karena kolaborasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris collaboration dan penggunaannya sudah sesuai. Pernyataan 2 tidak tepat karena kata lomba bukan kata serapan. Pernyataan 3 tepat karena souvenir adalah kata serapan dari bahasa Inggris souvenir. 6. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia membagikan dan mengakses pengetahuan. Dengan internet, seseorang dapat memperoleh data dalam hitungan detik serta tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perubahan ini berdampak besar pada bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan baru seperti ancaman terhadap privasi, keamanan data, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, literasi digital merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pengguna internet. Berdasarkan teks tersebut, kata serapan yang dibentuk melalui proses adopsi adalah A. Internet dan data. B. Teknologi dan privasi. C. Pendidikan dan bisnis. D. Informasi dan literasi. E. Pemerintahan dan internet. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Internet dan data. Proses adopsi dilakukan dengan mengambil kata asing secara utuh tanpa perubahan ejaan atau makna. Contoh dalam teks adalah kata internet, yaitu dari bahasa Inggris internet, dan data dari bahasa Inggris data. 7. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pelestarian kearifan lokal membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk bidang pendidikan dan media massa. Contohnya dengan mendokumentasikan berbagai tradisi dalam bentuk publikasi digital ataupun program edukasi yang melibatkan generasi muda. Berbagai tradisi seperti upacara adat, permainan rakyat, dan kuliner khas daerah juga dapat dipresentasikan melalui berbagai platform digital agar lebih mudah diakses. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi strategi efektif menghadapi arus globalisasi.
Dengan demikian, nilai-nilai luhur bangsa dapat tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Berdasarkan teks tersebut, tentukan kalimat berikut yang mengandung kata serapan dari hasil adaptasi. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. A. Dengan demikian, nilai luhur bangsa dapat tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. B. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi strategi efektif menghadapi arus globalisasi. C. Pelestarian kearifan lokal membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk bidang pendidikan dan media massa. D. Contohnya dengan mendokumentasikan berbagai tradisi dalam bentuk publikasi digital ataupun program edukasi yang melibatkan generasi muda. E. Berbagai tradisi seperti upacara adat, permainan rakyat, dan kuliner khas daerah juga dapat dipresentasikan melalui berbagai platform digital agar lebih mudah diakses. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah B, C, dan D. Kalimat A tidak mengandung kata serapan hasil adaptasi. Kalimat B mengandung kata serapan hasil adaptasi, yaitu strategi dari bahasa Inggris strategy dan efektif dari bahasa Inggris effective. Kalimat C mengandung kata serapan hasil adaptasi, yaitu media dari bahasa Latin medium. Kalimat D mengandung kata serapan hasil adaptasi, yaitu publikasi dari bahasa Inggris publication dan edukasi dari bahasa Latin education. Kalimat E tidak mengandung kata serapan. Soal nomor 8. Bacalah teks berikut dengan seksama. Malam itu saya berada di sini memperhatikannya belajar. Teplok yang menjadi penerang ruangan diletakkan di atas meja, hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia merunduk untuk menulis. Di atas amben, ayahnya sedang bersantai sepulang bekerja, ibunya seorang perempuan yang banyak tertawa, berada di sudut sembari bekerja memilin sabut-sabut kelapa menjadi tambang. Saat-saat seperti itu ditambah percakapan-percakapan apa saja yang mungkin berlaku di antara kami, hampir setiap malam saya nikmati. Itu yang membuat perasaan saya semakin dekat dengan kesahajaan hidup keluarganya. Berdasarkan teks tersebut, tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. 1. Teplok merupakan kata serapan dari bahasa daerah. 2. Amben merupakan kata serapan dari bahasa daerah. 3. Tambang merupakan kata serapan dari bahasa asing. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah sebagai berikut. Kata teplok pada pernyataan pertama merupakan kata serapan dari bahasa daerah. Kata amben pada pernyataan kedua merupakan kata serapan dari bahasa daerah. Sementara itu pernyataan 3 tidak mengandung kata serapan dari bahasa asing. Kata tambang merupakan kosakata asli dalam bahasa Melayu atau Indonesia, bukan serapan dari bahasa asing. Soal nomor 9. Bacalah teks berikut dengan seksama. Malam itu saya berada di sini memperhatikannya belajar. Teplok yang menjadi penerang ruangan diletakkan di atas meja, hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia merunduk untuk menulis. Di atas amben, ayahnya sedang bersantai sepulang bekerja, ibunya seorang perempuan yang banyak tertawa, berada di sudut sembari bekerja memilin sabut-sabut kelapa menjadi tambang. Saat-saat seperti itu ditambah percakapan-percakapan apa saja yang mungkin berlaku di antara kami, hampir setiap malam saya nikmati. Itu yang membuat perasaan saya semakin dekat dengan kesahajaan hidup keluarganya.
Kata serapan dalam teks tersebut yang memiliki makna lampu yang bersumbu dan menggunakan bahan bakar minyak adalah A. Sabut, B. Soak, C. Teplok, D. Amben, E. Kemenyan. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah C. Teplok. Kata serapan dalam teks tersebut yang memiliki makna lampu yang bersumbu dan menggunakan bahan bakar minyak adalah teplok. Kata teplok berasal dari bahasa daerah Jawa dan digunakan untuk menyebut lampu minyak tradisional. 10. Bacalah teks berikut dengan seksama. Mereka melambai ke arah kereta seakan tak peduli dengan kebisingan mesin lokomotif dan suara roda yang bergesekan dengan rel serta besi jembatan. Masinis itu membalas lambaian mereka sementara di bagian kanan, warna merah pada langit dengan lapisan awan tipis membentuk garis-garis menggumpal yang artistik dengan warna merah saling tindih. Makna kata serapan lokomotif dalam teks tersebut adalah A. Kabin kemudi kereta tempat masinis duduk, B. Roda logam yang menjadi penggerak utama rel, C. Kendaraan darat bertenaga uap yang digunakan di pabrik, D. Mesin utama yang menarik rangkaian gerbong kereta api, E. Alat yang mengatur kecepatan dan arah gerak kereta api. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah D. Kata lokomotif berasal dari bahasa Inggris locomotive yang berarti mesin utama penggerak kereta api. Dalam konteks bahasa Indonesia, makna kata serapan ini merujuk pada mesin utama yang menarik rangkaian gerbong kereta api. Demikianlah materi pembahasan persiapan TKA kali ini untuk materi pemahaman tekstual. Sampai berjumpa di materi pembelajaran bahasa Indonesia lainnya untuk persiapan TKA di bagian kedua. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.